Haruskah aku pasrah? Part 53, Geram. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum pulang ke rumah, Lily mampir terlebih dahulu di sebuah butik ternama. Di saat Lily berjalan memasuki butik tersebut, Sisil yang baru saja memarkirkan kendaraannya melihatnya. Bukankah itu ibunya Pak Hendra? Gumamnya. Sisil keluar dari mobilnya dan buru-buru masuk. Setelah berada di dalam, ia mengedarkan pandangannya mencari sosok yang ia lihat tadi. Apa kamu tidak punya mata? Main tabrak saja. Kalau jalan lihat-lihat. Lily memarahi karyawati butik yang tidak sengaja bersenggolan dengannya. Amarah yang sejak tadi bersarang di dadanya membuatnya meradang hingga saat ini. Maaf Nyonya, saya tidak sengaja, ucap karyawati itu tertunduk. Padahal kenyataannya justru Lily yang menabrak karyawati itu. Panggil atasan kamu. Seharusnya orang seperti kamu tidak dipekerjakan di sini. Sengat Lily. Sisil yang menyaksikan hal itu pun tersenyum sebab ia bermaksud memanfaatkan situasi. Segera ia menghampiri Lily yang masih memarahi karyawati tersebut. Ada apa ini tante? Tanyanya begitu berada di samping Lily. Lily menoleh lalu menjelaskan kejadian yang dialaminya sambil menunjuk-nunjuki karyawati di depannya. Di mana atasan kamu? Sisil ikut memarahi karyawati itu, berlagak jadi pahlawan di hadapan Lily. Ada apa ribut-ribut? Manajer butik itu akhirnya muncul. Sisil menggantikan Lily menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saya selaku manajer butik ini atas nama karyawati meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Nyonya atas ketidaknyamanan yang Nyonya alami. Manajer dan karyawati tadi sama-sama membungkuk di hadapan Lily dan Sisil. Sebagai bentuk ketulusan kami, khusus hari ini kami akan memberikan diskon 5% untuk setiap item belanjaan Nyonya, tambah manajer tersebut. Bagus, sudah sepantasnya seperti itu jika ingin meminta maaf, ucap Lily dengan arogan seraya berlalu. Maafkan saya Bu, ucap karyawati itu ke manajernya. Sudah, tidak apa-apa, saya tahu kamu tidak bersalah. Sekarang lanjutkan pekerjaanmu. Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya manajer yang bernama Bella itu sudah mengetahui kronologi insiden yang melibatkan karyawatinya dengan Lily. Namun, karena hal tersebut bukanlah masalah besar, ia pun rela meminta maaf agar masalah yang ada tidak menjadi lebih besar. Ditambah lagi, ini demi eksistensi butik yang ia kelola ke depannya. Sambil memilih-milih gaun, Lily tak henti mengoceh tidak jelas. Sisil yang berada di dekat Lily sesekali mengangguk dan membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita paruh baya itu. Tiba-tiba Lily menghentikan aktivitasnya. Ia berbalik menghadap Sisil yang tengah sibuk membolak-balikan gaun yang berjejer sembari memperhatikan Sisil dari ujung kaki hingga kepala. Kamu siapa? Tanyanya membuat Sisil terdiam kemudian menoleh. Rupanya Lily baru menyadari kehadiran Sisil. Aduh, maaf tante, aku belum sempat memperkenalkan diri. Aku Sisil tante, putri Ibu Sofia. Kita pernah bertemu di acara arisan bulan lalu. Terang Sisil. Maksud kamu Ibu Sofia yang juga sebagai donatur di Yayasan LVC? Betul tante, sahut Sisil tersenyum. Ya ampun, ternyata Ibu Sofia punya anak gadis secantik ini. Kalau begitu, untuk merayakan awal perkenalan kita, hari ini kita shopping sampai puas. Bagaimana? Aku setuju tante. Pertemuan Lily dan Sisil membuat Lily melupakan sementara masalah yang membuatnya marah kepada Hendra. Sisil yang bermulut manis mampu membuat Lily yang lemah akan pujian, bahagia dan bersemangat. Apalagi Sisil adalah gadis yang membantunya tadi, sehingga Lily sangat menyukai Sisil. Bagus, akhirnya aku bisa selangkah lebih maju mendekati Pak Hendra. Kalau tahu semudah ini, kenapa tidak dari dulu saja? Tapi tak apa, yang penting sekarang aku bisa dekat dengan Ibu Pak Hendra.
Kedepannya, aku pasti mudah untuk mendapatkan hati Pak Hendra. Sore pun tiba. Seperti yang disampaikan oleh Diki, kini Hendra sudah berada di rumah utama, tempat tinggal kedua orang tuanya. Apa yang sudah kamu lakukan, Hendra? Setengah berteriak, Tuan Surya melayangkan pertanyaan yang membuat Hendra bingung. Tuan Surya yang baru saja keluar dari ruang kerjanya langsung menyerang putranya begitu melihatnya. Sedangkan Hendra yang baru saja tiba sontak mengerutkan keningnya sebab ia tidak tahu maksud dari pertanyaan ayahnya. Kamu sebagai putra Surya tidak pantas berbuat seperti itu. Itu sama saja kamu merendahkan martabat keluarga ini. Tuan Surya berjalan melewati Hendra menuju sofa. Ia menjatuhkan bobot tubuhnya sambil memijat ringan pangkal hidungnya. Apa maksud Papi? Aku sama sekali tidak mengerti. Tanya Hendra begitu duduk di sofa yang sama. Hendra, Papi tahu, sebenarnya kamu menolak perjodohan antara kamu dengan Laluna, iya kan? Tapi apa logis jika kamu terang-terangan mengatakan cinta kepada gadis lain di depannya? Intonasi Tuan Surya mulai melemah. Ia menghela nafas sebelum melanjutkan ucapannya. Akibat dari perbuatanmu itu, kini Laluna pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya. Sontak, Hendra membelalak. Apa maksud Papi? Kagetnya. Namun, Hendra terkejut bukan karena Laluna pergi, akan tetapi karena ucapan Tuan Surya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Di waktu yang sama, Lily telah tiba di kediamannya dengan membawa beberapa shopping bag. Oh, kamu sudah datang? Serunya ketika melihat Hendra. Lily yang biasanya ramah dan lembut kepada putranya mendadak ketus. Ia lalu menyerahkan barang belanjaannya kepada ART untuk dibawa ke kamarnya. Kamu apakan Laluna? Sampai-sampai dia pergi tanpa pamit, huh? Apa Mami pernah mendidikmu untuk tidak menghargai seorang gadis? Cecarnya sambil berjalan mendekat. Kurang ajar kamu Laluna. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih berani mengarang cerita baru. Kamu sungguh memandang enteng diriku. Laluna gadis yang baik, Hendra. Dia sangat mencintaimu. Meskipun kamu tidak mencintainya, paling tidak kamu jangan menyakiti perasaannya. Sekarang dia pergi, dan itu semua karena kamu. Lanjut Lily yang duduk di samping suaminya. Tunggu Pi, dari mana Papi dan Mami tahu kalau Laluna pergi dari rumah? Tanya Hendra menatap satu persatu orang tuanya. Lily merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Selembar kertas yang terdapat tulisan tangan Laluna ada di sana dan memberikan kertas itu kepada Hendra. Tadi orang tua Laluna datang. Mereka yang memberikan surat itu ke Mami. Mereka sangat sedih atas kepergian putri mereka. Dan jujur, Mami sangat malu pada mereka. Bisa-bisanya putra Mami bertindak kasar seperti itu. Setelah membaca isi surat Laluna, Hendra merumukkannya di dalam kepalan tangannya. Ia tidak menyangka jika Laluna benar-benar nekat. Geram, itulah yang dirasakan Hendra saat ini. Sungguh pandai Laluna bersilat lidah di hadapan orang tuanya dan juga di hadapan orang tua Hendra. Walaupun aku menjelaskan ke Mami dan Papi sekarang, mereka pasti tidak akan percaya. Lagi pula, aku belum mau bercerita tentang Naina ke mereka. Waktunya sangat tidak pas. Aku harus menemukan Laluna, biar Laluna yang mengatakan sendiri kebenarannya. Terima kasih telah menonton part ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.